I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrender all. I am is yours. I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrender all. I am is yours. I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrender all. I am is yours. I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrender all. I am is yours. I am is yours. I am is yours. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dan saya berdoa saudara dalam keadaan baik dan juga dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Renungan pagi hari ini kita akan ambil dari Matius 6. Kita akan belajar dari Matius 6 ayat yang ke-25. Berbicara mengenai hal kekhawatiran. Saya bacakan mulai ayat yang ke-25, Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa setitik saja terhadap jalan hidupnya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga di bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tidak dikatakan bahwa orang yang tidak percaya, tetapi orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan begitu baik, Dia memberikan firman-Nya kepada kita, menjadi sumber penghiburan bagi kita. Firman mengatakan bahwa jangan kita khawatir. Kenapa kita bisa khawatir? Karena kita fokusnya salah.
fokusnya kita kepada hal-hal yang kita dengar setiap hari, terutama dalam belakangan hari ini. Banyak hal kita bisa khawatir. Berapa banyak yang meninggal karena COVID-19. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan, supaya fokus kita bukan kepada keadaan. Betul, keadaan itu pada kenyataannya, faktanya itu ada. Tetapi firman Tuhan itu lebih besar. Tuhan itu lebih berkuasa. Tuhan itu lebih tahu daripada apa yang kita pikirkan atau bahkan bayangkan. Tuhan lebih tahu untuk masa depan seperti apa yang Dia sudah sediakan bagi kita. Jadi saudara, sebagai orang-orang yang percaya, mari kita memfokuskan diri kita kepada firman Tuhan, kepada janji Allah, daripada kita memfokuskan kepada berita-berita yang membuat kita bisa menjadi cemas, bisa membuat kita menjadi khawatir, dan bahkan akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang tidak bijak. Nah, salah satu saudara, kita bisa mengurangi stres dalam kehidupan kita ini kalau kita menghargai Tuhan lebih daripada apa yang kita bisa miliki, seperti pakaian, makanan, atau citra diri kita. Nah, kalau kita menghargai firman Tuhan, kalau kita menghargai janji-janji Tuhan, maka akan ada keamanan. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan pada kita di ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ini akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ini akan ditambahkan kepada kita kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, pertanyaannya bagi kita, pertanyaan bagi saudara dan saya adalah seberapa kenal saudara dan saya dengan Tuhan. Seberapa kenal saudara dengan Tuhan saudara. Nah, ada beberapa janji Tuhan, begitu banyak janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Tetapi saya hanya mau membagikan sedikit saja yang saya pelajari, ya, bahwa melihat bagaimana kesetiaan Tuhan, bagaimana konsistensi Tuhan, bagaimana kepedulian Tuhan kepada kita. Saudara, di Yesaya 55 ayat 10 berkata seperti ini. Yesaya 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Wow, ini satu janji yang luar biasa, saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Dan setiap firman yang keluar dari mulutnya itu dia akan tepati. Banyak hal yang kita sudah dengar janji Tuhan. Banyak hal yang saudara sudah menerima janji Tuhan. Dan Tuhan akan genapi, saudara. Tuhan akan menggenapi karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. He is a consistent God. Sewaktu dia berkata, dia akan genapi. Nah, ada satu ayat lagi, saudara, yang bisa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi kita. Dan saya mau bagikan pada saudara di Mazmur 89. Di Mazmur 89. Saudara, ini Mazmur 89 ini, saudara, ini adalah pergaulan Daud dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Raja Daud ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Bukan berarti karena dia itu orang yang sempurna, dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Salah satu kesalahannya sudah tahu bahwa dia membunuh orang dan dia untuk merampas untuk menikahi istri daripada orang lain. Saudara, tetapi dia bertobat dan dia terus bergaul dengan Tuhan. Saudara, ini sesuatu hal yang baik, saudara, dan ini bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan dia tidak mencari orang yang sempurna. Dia justru datang untuk saudara dan saya. Besok kita akan merayakan Jumat Agung. Dan bahwa minggu ini adalah minggu yang sangat penting bagi orang Kristen. Ya, bagi orang yang percaya bahwa kalau Yesus tidak mati, kalau Yesus tidak bangkit dari kubur, maka kita akan binasa selama-lamanya. Tetapi karena dia bangkit, makanya kita memperoleh kehidupan yang kekal
Dan bukan hanya sekedar memperoleh kehidupan yang kekal, tapi Tuhan juga mau kita menikmati hidup ini semasa kita di bumi ini. Jadi ini pergaulan Daud dengan Tuhannya. Dan Tuhan ini mengatakan kepada Daud di ayat yang ke-34. Dia katakan seperti ini. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Manusia bisa mengingkari janji sesuai dengan situasi dan keadaan. Kita bisa mengatakan I'm sorry because of this and that. Tetapi Tuhan tidak mengingkari janjinya. Apa yang Dia katakan, Dia akan tepati. Saudara, kita bisa kuatkan iman kita. Kita bisa tenangkan jiwa kita untuk bergaul dengan Tuhan, untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Saudara, begitu banyak janji Tuhan, kita tidak perlu lagi dengan cara mendengar apa yang Tuhan akan bicara secara audible voice, tapi mungkin lebih, 90% lebih mungkin Tuhan akan berbicara kepada kita semua melalui firman-Nya yang tertulis ini. Jadi hargai Alkitab saudara, pakai itu untuk saudara renungkan firman Tuhan setiap hari. Dan begitu banyak janji-janji yang bisa membuat kita menjadi kuat, saudara. Amin. Dan saudara, terakhir saya mau bacakan dari Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang ke-5. 5b. Ini firman Tuhan. Janji Tuhan sekali lagi. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Itulah Tuhan yang kita sembah. He is alive, He is a living God. Dan kita bisa bersandar kepada Dia. Kita bisa berharap kepada Dia. Allah yang setia. Dan Dia melakukan perkara-perkara yang besar bagi umatnya. Dan saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu, untuk janji-Mu, untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami boleh berpegang kepada setiap janji-Mu Tuhan. Keadaan bisa berubah Tuhan. Keadaan bisa membuat kami menjadi cemas. Tapi kami mengambil keputusan untuk tidak khawatir. Kami memutuskan untuk memegang janji-Mu Tuhan. Janji-Mu yang tidak pernah gagal. Dan Kau berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang setiap hari berseru kepada Tuhan, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan, menjadi pegangan hidup kami. Dan biar kami boleh bertumbuh di dalam iman, sehingga kami juga bisa memberikan semangat, memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.